Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Rosalia Regina Jenny. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan NIM 241011115. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertemuan ke-13 tentang konflik sosial dan integrasi sosial. Konflik sosial dan integrasi sosial atau dinamika kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan latar belakang, kepentingan, dan nilai-nilai dapat memicu konflik sosial, yaitu pertentangan antara individu atau kelompok yang melibatkan tindakan saling mengacu dan kekerasan. Di sisi lain, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian dan penyatuan antara unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga tercipta keserasian dan kehidupan yang harmonis. Konflik sosial atau memahami akar perselisihan. Konflik sosial merupakan bagian alami dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Konflik dapat terjadi dalam berbagai skala, mulai dari perselisihan antara individu hingga konflik antara kelompok yang melibatkan banyak orang. Penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Ketika individu atau kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan saling bertentangan, konflik dapat muncul. Misalnya konflik perebutan lahan, konflik antara kelompok support sepak bola, atau konflik antara partai politik. Yang kedua, perbedaan nilai dan keyakinan. Perbedaan nilai agama, budaya, atau ideologi dapat menjadi pemicu konflik. Contohnya konflik antara suku, konflik antara agama, atau konflik antar kelompok ideologi. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Ketimpangan ekonomi, pendidikan, atau akses terhadap sumber daya dapat memicu rasa ketidakadilan dan memicu konflik. Contohnya, konflik antara kelompok masyarakat miskin dengan kelompok masyarakat kaya, atau konflik antara kelompok masyarakat terpinggirkan dan kelompok masyarakat yang berkuasa. Keempat, kurangnya toleransi. Sikap intoleran yaitu tidak mau menerima perbedaan dan cenderung menolak atau menghukum sekelompok yang berbeda. Dapat memicu konflik, contohnya konflik antar agama yang dipicu oleh sikap intoleran terhadap pemeluk agama lain. Contoh konflik sosial di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan di tahun 1998. Konflik yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru dengan sasaran utama etnis Tionghoa. Yang kedua, konflik Aceh. Konflik separatis yang dipicu oleh tuntutan kemerdekaan Aceh melibatkan sekelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia. Yang ketiga, konflik Sampit. Konflik antar suku yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah dipicu oleh perselisihan antara suku Dayak dan suku Madura. Dampak konflik sosial. Yang pertama, kerugian material dan imaterial, kerusakan harta benda, kehilangan nyawa, dan trauma psikologis pada korban. Yang kedua, ketidakstabilan sosial, menurunnya rasa aman dan kepercayaan antara warga serta mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kerugian ekonomi, menurunnya produktivitas, terhambatnya pembangunan, dan biaya penanganan konflik. Integrasi sosial atau menjalin kesatuan dan keberagaman. Integrasi sosial merupakan proses penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Integrasi sosial terjadi ketika individu dan kelompok yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, kesadaran akan kebersamaan. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan, sehingga mereka saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, norma dan nilai sosial. Adanya norma dan nilai sosial yang disepakati bersama, seperti nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan dapat memperkuat integrasi sosial. Yang ketiga,
Lembaga sosial. Lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan pemerintah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai integrasi sosial dan membangun hubungan antar warga. Yang keempat, komunikasi dan interaksi. Komunikasi yang terbuka dan interaksi yang positif antara individu dan kelompok dapat mempererat hubungan dan membangun rasa saling pengertian. Contoh integrasi sosial di Indonesia, yaitu yang pertama, gotong royong. Tradisi gotong royong yang masih kuat di masyarakat Indonesia menunjukkan semangat kebersamaan dan saling membantu. Kedua, upacara adat. Upacara adat yang melibatkan berbagai suku dan kelompok masyarakat menunjukkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu, menunjukkan komitmen untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Manfaat integrasi sosial. Yang pertama, keamanan dan ketertiban. Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga masyarakat dapat hidup tenang dan damai. Yang kedua, kemajuan dan kesejahteraan. Mempermudah kerjasama dan kolaborasi sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ketahanan sosial. Membuat masyarakat lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik sosial. Kesimpulannya, konflik sosial dan integrasi sosial merupakan dua sisi mata uang dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik dapat menjadi sumber masalah dan ancaman bagi keharmonisan, sedangkan integrasi sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Penting untuk memahami akar penyebab konflik, membangun toleransi dan rasa saling menghargai, serta memperkuat lembaga sosial dan nilai-nilai integrasi sosial untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya tentang pertemuan ke-13. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.